Kenapa diputuskan ke sini lagi nih? Kenapa? Banyak yang aku putuskan sih deh. Aku jujur nggak bisa aku kaget sama si Lulu. Kalau yang lain kan bisa ya nyari makannya. Jalani apa adanya, nikmati apa hasilnya. Ntar juga akan tahu jawabannya gitu loh. Mau manis, mau pahit, mau kayak gimana. Jangan bilang Pak saya siap dipulangkan. Jangan karena sesuatu. Jangan karena sesuatu. Ntar jadinya kayak saya pemirsa bangkar. Nah ini kita habis makan, istirahat dulu nih, cuacanya terik, tapi ini untung ada pohon mangga, lumayan tempat berteduh. Nah ini kita sembari ngobrol-ngobrol nih, serba-serbi di Kampung Waria, serba-serbi di bawah kolong. Ini terkadang di sini tuh ada senangnya, ada kesalnya, ada jengkelnya gitu loh. Jadi berbagai macam problema yang terjadi di sini. Ini contohnya nih, hal yang masih baru. Jadi ini cerita sedikit tentang kisah Ibu Sanyo dan Bapak Andi. Tempo hari saya ngobrol dengan Mak Juri waktu ke rumah Mak Juri bahwa Ibu Sanyonya kabur dari kolong ini karena ribut sama Andi. Ini info terbaru lagi ya, yang terbaru kemarin dia kabur ke Jakarta. Nah ini habis ngobrol-ngobrol lagi di sini, ternyata sudah datang lagi. Ini saya nggak ngerti nih jalan pikiran Ibu Sanyo ini. Habis berantem, kabur, balik lagi ke sini 2 hari, datang lagi ke sini. Ya, jadi Ibu Sanyo udah datang lagi ya? Udah. Ada di mana sekarang ya? Kalau keberadaannya kurang tahu, apakah di tempat temennya apa di mana. Cuman aku kemarin emang melihat. Oh, melihat ya. Malam kalau nggak salah juga masih ada, tapi nggak tahu kalau untuk pagi ini, nggak tahu ada apa enggaknya. Tapi kayaknya juga masih ada ya. Masih ada. Nah begitulah keadaan Ibu Sanyo ini memang orang yang aneh. Jadi udah tua, masih kekanak-kanakan. Jadi ini sama nih orang dua nih, Bapak Andi, Ibu Sanyo masih kekanak-kanakan banget. Jadi ribut, kabur, balik lagi, ribut, kabur, balik lagi. Nah begitu terus kehidupannya sehari-hari gitu loh. Jadi kemarin tuh uang donasi itu ya dia pakai untuk berpesta-pesta pora lah, untuk berpesta-pesta. Jadi memang bukan buat usaha, karena kemarin amanahnya dari para donatur, uang itu untuk membantu usahanya Ibu Sanyo dan Pak Andi, karena mereka mau beli gerobak, kemudian beli rongsokan orang. Tetapi hingga sekarang itu nggak pernah terjadi, yang mana uangnya sudah habis buat beli makanan yang enak-enak. Jadi uang itu nggak lama bertahan di tangannya, karena memang uang itu dibelikan ke makanan yang berpesta pora lah, berpesta pora. Jadi seperti itulah. Jadi makanya kemarin kita sempat berpikiran, ya sudahlah, membantu orang-orang kayak gini nih nggak ada gunanya, bikin kecewa. Tetapi kita balik-balik lagi, kita pikir-pikirkan lagi, ya sudah, kalau memang mereka setelah kita bantu nggak tahu berterima kasih, tidak amanah, ya sudah, biarin aja, yang penting kita membantu. Nah akhirnya sekarang ini kita membantu keluarga Ibu Tuti dan Bapak Ferry, yang pada awalnya saya sudah skeptis dengan orang-orang di sini. Tetapi balik lagi saya melihat ketulusan mereka ini, ketulusan Pak Ferry, Ibu Tuti, akhirnya ya sudah kita bantu aja. Terlepas nanti kita mau dibikin kecewa, kita mau dikhianati, kita mau diapa-apain, itu urusan dia. Yang penting sekarang kita membantu.
Terlepas ke depannya mereka tidak amanah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah membantu. Jadi yang saya pegang prinsipnya itu aja. Saya membantu sekarang, mereka dalam kesulitan saya bantu. Terlepas nanti ke depannya saya mau dikhianatin, saya mau dijelek-jelekin, tidak amanah, itu urusan dia, kembali ke orangnya sendiri. Yang penting sekarang ini saya membantu mereka dalam kesulitan. Dan bukan hanya saya yang membantu, tetapi bantuan ini berkat teman-teman semuanya. Nggak ada teman-teman, saya juga nggak maksimal dalam membantu. Ini alhamdulillah teman-teman Detik Asa ini sangat luar biasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, contoh nih sekarang nih di keluarga Pak Ferry, alhamdulillah banyak yang bersimpatik. Banyak yang bersimpatik, menganjurkan ke kami buka donasi, open donasi, dan alhamdulillah kita open donasi, ya sudah berjalan open donasinya. Mudah-mudahan donasi ini bisa kita manfaatkan untuk pengobatan Bapak Ferry. Ya teman-teman, di samping saya ini ada Fani, orang yang ditunggu-tunggu oleh penonton Detik Asa, karena semenjak kepergian Fani, penonton Detik Asa bertanya-tanya, Fani kemana, kenapa nggak ada kabar? Kenapa nggak ada kabar? Bahkan ada penonton yang menyarankan kami mencari Fani ke Lampung sana. Fani itu kerja apa itu di Lampung? Ngapain di Lampung? Apakah Fani pulang ke Palembang atau ke Lampung? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Si Fani ini kerja apa di sana? Gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu ada penonton Detik Asa, yaitu Ibu Henti, berdonasi nih buat Fani. Berdonasi buat Fani. Waktu itu ada donasi yang buat Pak John yang batal kita salurkan ke Pak John. Kemudian dia menyerahkan bantuan itu, donasi itu untuk Fani, dan alhamdulillah ini udah kita transferkan ke Fani waktu di Lampung. Fani ya, udah diterima ya. Jadi Ibu Henti ini donasinya sudah kita transferkan ke Fani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas bantuannya, atas donasinya buat Fani, dan sangat bermanfaat buat Fani uang itu ya Fani ya, penyambung hidup di sana. Nah, sekarang kita ke Fani. Fani, apa kabar Fan? Baik. Sehat? Sehat. Tapi saya lihat kamu badannya semakin berisi. Timbangannya naik. Timbangannya naik. Hampir 80 lah, hampir 80. Sekarang hampir 80. Nah, ini kan Fani sudah kembali lagi nih ke Kolong. Ya, semenjak kapan ini Fan? Ya, hampir 1 bulanan lah. Hampir 1 bulan? Hampir 1 bulan. Oke. Kemarin teman-teman Detik Asa banyak yang bertanya, Fani ini kemana sebenarnya? Ya jujur dari pertama aku bilang ke Lampung. Begitu aku nyampe Lampung, akhirnya ke Pringsewu, tujuan saya ke Pringsewu akhirnya ke Gap sama kakakku cewek di sana kan. Nah, akhirnya nginep dulu tempat kakak, ada kali 15 hari keluar lagi. Nah, akhirnya ya seperti biasa, karena kakak aku dan semua orang di sana tahu, ya udah seperti biasa aja hari-hariku. Cuman aku sempat kerja. Terkait kerja, Fani itu kerja apa tuh? Aku di resto di Lampung Timur, di rumah makan Ojo Lali, punyanya Pak Haji Surip. Situ. Jadi semuanya aku yang ngerjain dari belakang sampai ke depan. Sedangkan yang kerja itu kan ada 3, ada 4 ya di depan. Jadi bagi aku kok gaji yang sama, kok aku sendiri yang ngerjain gitu kan? Apakah mereka tidak bisa di bidang ini itu? Akhirnya aku mutusin, aduh enggak lah, aku pulang aja lah. Ya aku merasa capek banget Pak, sumpah jujur capek banget. Bangun jam 4 dini hari, aku ke dapur, sampai ke tengah, sampai ke depan. Kebayang dong, ke depan kata kasar gorengan aja udah menunggu. Belum ntar aku fokus ke nasi, belum ntar aku fokus ke dapur. Ya kan, ngebersihin ikan nggak cuma 1, 4 macam ikan dalam 1 macam bisa 20 kilo. Kebayang nggak kira-kira? Belum ayamnya, belum yang nusuk sate segala macam aku yang handle. Padahal ada karyawannya,
cuman aku dengan yang punya gitu loh. Oh gitu. Nah, sempat berapa lama Pani kerja di situ? Kerja hampir 1 bulan lah, 1 bulan. Akhirnya kok aku rasakan aku punya gula. Jadi alasan pertama aku, Pak Haji saya pengen pulang. Kenapa? Kamu nggak betah? Enggak. Aku bersyukur di sini. Kasur baru, ruangan bagus, ya kan, kipas bagus. Saya nggak masuk sejam 2 jam aja kata-katanya nggak dapat teguran gitu kan. Cuman nggak ada lawan kerjaku. Aku pikir kembali lagi kalau seperti ini, aduh, alamat hancur. Pas aku cek, kok gula darahku naik, hampir mencapai 300. Alasan pertamaku yaitu aku akses obat, pulang. Boleh sama orang sananya juga boleh, sama Pak Jujur, andai kata ntar udah akses obat balik lagi ke sini yang ya aku jawab insya Allah lah Pak Haji saya akan pulang lagi. Ada nomor teleponnya ada kok. Oke. Nah, kenapa diputuskan ke sini lagi nih, kenapa? Banyak yang aku yang aku putuskan sih deh. Aku jujur nggak bisa aku kaget sama si Lulu. Kalau yang lain kan bisa ya nyari makannya. Terutama kemarin, terus si Puji mati tabrak mobil. Aduh, aku sempet aku menghubungi tapi nggak nyambung. Aduh, sedangkan yang aku tahu Puji ini dari Martapura BTN. Aduh, bisa enggak ini dihubungin? Pas aku hubungin Pak Asril melalui Pak, kok nggak aktif? Aduh, dialihin terus sampai 3 kali selama 1 hari itu. Aku dapat infonya dari anak-anak Lampung juga. Kata, Kak, ini ada teman kakak yang katanya mati ketabrak mobil di rumah sakit umum Serang. Siapa? Coba dicek lagi sih. Akhirnya ngubungin Puji. Lah, Puji ini dari daratan Martapura loh, dari BTN. Nah, akhirnya temenku yang dari Lampung kan ngasih infonya. Tapi udah dibalikin sama Detesa. Oh ya Allah, ya udahlah. Amin lah kalau dibalikin. Nah, kembali lagi. Aduh, aku ingetnya masih Lulu aja. Jujur, Lulu ini kalau kasarnya nggak memang kalau nggak lagi kena omongan orang, Lulu ini kadang orangnya aku anggap Lulu ini yang terbaik lah. Jadi kamu kesini tuh kangen sama Lulu gitu ya? Satu, aku kangen sama Lulu. Walaupun kayak gimana bosennya aku, jengkelnya aku. Ya Allah, si Lulu ini kata kasar udah nggak kayak teman-temanku yang lain doang. Ini perlu didampingin. Terutamanya satu, si Lulu. Kalau yang lain-lain kata kasarnya kan secara mental, secara fisik dia utuh. Ya. Nah, si Lulu ini. Ya, jadi di antara teman-teman waria-waria di sini, jadi Lulu ini orangnya ya betul-betul apa adanya aja. Dia nggak pro sana, nggak pro sini. Enggak, ya kan? Dia nggak pro-proan. Enggak. Dia independen aja. Jadi giliran berteman dengan siapa aja, hayu aja. Jadi nggak ada pro-pro itu. Jadi itu yang membuat si Lulu ini ya disukai juga di sini gitu loh. Jadi dia nggak ada iri-iri, nggak kepo. Orangnya nggak kepo. Dia nggak suka bela sana bela sini, enggak. Nggak jelek-jelekin juga gitu. Kadang-kadang kan ada nih, kadang-kadang ada tuh yang jelek-jelekin. Iya, makanya kadang kalau Lulu kan nggak ya? Enggak, Lulu enggak. Makanya, aduh, si Lulu lagi ngapain ya? Aku sempat terpikir Pak Asril, aduh, apa aku bawa ke resto sini aja ya, bantu-bantu aku. Tapi jauh juga lo rumahnya, kalau ada apa-apa gimana? Sedangkan yang aku tahu resto ini kan identik dengan orang banyak ya. Aduh, jalannya aja jik-jek. Kembali lagi aku pikirin, bukan nggak diterima, masih berharap untuk kembali lagi sebenarnya bosnya itu yang punya resto. Baik-baik juga kok, warganya juga baik. Nah, selain di resto itu, apa kegiatan kamu di sana? Selama di Pringsewu, jujur aja, aku ngamen. Dapat 10 harinya aku ke gap sama keluargaku yang ada di Pringsewu, yang ada di Margodati, Bulurejo. Itu kakakku yang pertama. Jadi pas sudah keluar dari pasar, rute udah kelar,
di belakang ponakan, di depan kakak. Wah, ya udah, jadi aku nggak mau berpanjang, masuk. Ya udah, aku masuk mobil langsung pulang kan ke rumahnya. Nah sampai situ, ya aku mah cuek bebek aja, biasa aja. Ya kalau untuk kakakku sendiri sih nggak masalah, cuman untuk kakak iparku ya kan. Ya udah, aku cuman nginep berapa hari langsung minta antar lagi aku ke Podosari itu. Oke. Nah ini di Lampung itu kurang lebih berapa bulan, Pan? Antara 3 bulan, 4 bulan jalan. Ada 3 bulan ya? 3 bulan lebih lah. Nah selama 3 bulan di Lampung, ketemu nggak sama Rusdi, sama Oji? Enggak. Tidak ketemu sama sekali dengan Oji, dengan Rusdi. Jangan kan ketemu, teleponan aja nomornya nggak dikasih. Padahal ada orang yang punya tapi tidak dikasih. Oh, nggak dikasih? Tidak dikasih. Melalui teman-temanku, kalaupun punya tolong dong hubungin, aku kangen. Bukan masalah aku pengen minta duit segala macam, enggak. Aku pengen kangen pengen ketemu. Takutnya aku nggak ada umur, nggak bisa ketemu. Nah akhirnya tetap terjawab baru kemarin waktu aku di sini kemarin tuh. Ya ada yang bilang katanya Rusdi mau kesini bagi-bagi nasi. Iya Tang. Sekarang di mana? Di Serang. Nah alhamdulillah pas sore pas bapak pulang, aku dari anak-anak dari komunitas dateng bagi-bagi nasi. Tapi juga nggak lama, kataku, ih kangenku aja belum hilang lurus. Ya gimana loh Van, ini kan kerjaan. Ya Allah, ya udahlah. Oh dia nggak lama di sini? Nggak lama. Nggak ada ngobrol-ngobrol? Enggak. Seperti dulu ngalur ngidul gitu? Enggak. Jadi begitu ngasih nasi, kok cuman nasi? Ya Allah, jahatnya. Ya nantilah ya, aku lama lagi di sini. Lah, kemana ini? Pulang lah. Loh, kata kamu lama nggak? Aku di Serang. Lah, kok di Serang? Jadi nggak sampai setengah jam pun. Oh sebentar banget. Kataku kok sebentar amat. Terus itu hari Kamis deh, hari Kamis apa hari Rebo ya? Kamis kayaknya. Jumat kan di sana. Jumat di sana. Kataku, lah kataku Jumat kesini lagi. Kok nggak ketemu dengan aku? Kalau Jumat emang semuanya nggak. Aku di atas kan Jumat. Kataku nggak ketemu aku. Oh iya. Nah, begitu ketemu dengan Rusdi, apa kesan yang kataku didapat? Gini, kataku ya kalau kesannya gini, berjalan aja terus sih, nggak usah pantang mundur, jalan aja lurus. Biarkan kita yang ada di sini. Orang itu seneng dan nggak senengnya Rus, pasti banyak yang nggak seneng. Iya ya Van. Kalau aku sama Rus dari dulu jujur banyak cekcok yang aku alami, tapi ya udah gitu loh. Aku jujur kadang ya semakin lama semakin kesini semakin bagus lurus. Tingkatin sih kerjamu, jangan cuman plek-plek di situ aja. Iya. Dan nawarin gini celotehnya, Van ntar pulang bareng ya. Ya nggak mungkin lah secepat ini aku pulang bareng. Ke Lampung Timur lagi. Aku harus cari temen lah buat lawan aku kerja. Oh ya udah. Ntar disamper Van. Iya. Nah sampai saat ini juga belum ada kabar masuk. Oke. Nah, terkait nih sudah banyak perubahan-perubahan di diri Rusdi, baik itu secara fisik, secara omongan bicaranya, dan secara kegiatannya ini sudah perbedaannya udah luar biasa. Apa tanggapannya, Ya, Pani? tanggapanku ya harus lebih bagus dari hari ini. Jangan kata kasarnya kamu puas di tempat, ya kan? Aku aja di Pringsewu baru gelaran 1 kali apa 2 kali, dia bisa mencapai sekian ribu. Kamu harus bisa seperti itu. Dia malah ngajak kolaborasi kan. Aduh, aku belum terpikir ke situ deh, Ros. Ntar lah. Kalau aku udah matang kerjaan baru aku kiranya mau. Gampang lah ntar. Karena Pringsewu dengan Pesawaran kan nggak jauh kan. Dia, oh jadi nggak ketemu? Nggak ketemu. Kalau komunikasi via handphone nggak ketemu, orang handphonenya aja dikasih nomornya enggak. Kataku wah. Jadi kataku kapan bisa ketemu dengan Rusdi ini? Akhirnya ketemu kemarin itu. Tapi kan kupikir dia di sini, nggak taunya di Serang. Nah, Pan, sekarang kamu udah kembali lagi ke sini nih. Ya. Selanjutnya kehidupan kamu bagaimana? Kalau untuk apa yang kamu lakukan? Untuk kehidupanku selanjutnya sih
Ya mungkin aku jalani seperti biasa lah Pak. Ya lagi aku capek ngamen ya aku ngerongsok, capek ngerongsok ya mungkin aku akan istirahat sehari 2 hari. Aku jujur nggak banyak teman-temanku di sini yang pro dengan saya itu nggak banyak. Seperti Bapak rasakan nggak banyak. Cuman aku mengambil sikap simpel, ya mereka juga manusia. Wajar kalau mereka itu kata kasar nggak pro untuk hari ini, sangat-sangat wajar gitu loh. Nikmati aja apa adanya, jalani apa adanya. Nggak pusing aku, nggak bikin aku jadi ilfil dengan kehidupan, enggak Pak. Malah aku tantangan hidup ini, tantangan hidup loh. Mereka benci dengan saya, apa yang dibenci dari saya? Kaya enggak, punya harta enggak, ya kan? Apa gitu loh. Makanya 1-2 orang yang mengerti, ya itulah mungkin temen. Banyak kawan tapi belum tentu yang bisa katakannya seiring sedamping, belum tentu. Ya kalau teman kan hanya sekedar teman banyak, banyak. Tetapi teman yang bagaimana dulu? Nah makanya itu. Teman hanya untuk sekedar ketawa-ketawa, hahaha, itu banyak. Banyak. Tapi teman untuk menangis, diajak menangis, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak kalau ada. nangis ya nangis sendiri, nggak akan ada mau diajak untuk dalam kesedihan. Makanya Artinya nih dalam artian kita dalam kesulitan, ayo kita bantu nih sini. Nggak, susah untuk mendapatkan itu gitu. jarang menemukan lawan seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk bersenang-senang, teman ketawa, iya, minum-minum, itu banyak, mudah sekali. banyak. Nggak diundang pun itu Udah akan datang hadir, mereka. hadir. Gitu. Tapi ketika kita dalam kesulitan, nggak banyak yang bisa mengerti itu. Diajak dalam kesulitan, membantu kita dalam kesulitan, itu nggak banyak. Jadi ya seperti itulah manusiawi ya. Manusiawi, lumrah. Makanya aku kejepit waktu di Prinsip, aku hubungin Pak Asril aja lah, nggak mau ribet. Nah dari situ akhirnya kan, oh iya, akhirnya teman-temanku sana menyimpulkan, kamu ini dari Detik Asa. Saya dari Detik Asa itu cuman ngikut aja. Banyak Pak Asril, sumpah banyak yang kata kasarnya, kalau kata kasarnya ngembangin seperti di sini banyak. Cuman ya mereka orang kan masih tabu ya, dengan kamera masih tabu. Oh jadi di sana tuh banyak ya komunitas waria tuh? Cuman ya banyak komunitas, tapi ya 1-2 lah yang emang kalau menurut aku ya itu emang harus kita bantu sebenarnya. Dari kemarin sebenarnya aku juga pengen bertanya sama Pak Asril nih. Kalau usia di atas 50 atau 60 yang kakinya spontan kecil, itu apakah ciri-ciri osteoporosis? Kakinya kecil? Mengecil. Banyak sih sebenarnya penyebabnya apa, bukan osteoporosis. Nah, makanya apa penyebabnya dan apa tindak lanjutnya? Itu memang harus diperiksakan ke dokter ahlinya, nggak bisa kita tebak-tebakan gitu, itu kita nggak tahu ya kenapanya, apa yang dialami. Terkadang gini Pan, orang yang kakinya tidak difungsikan dalam jangka waktu lama, tidak gerak dalam jangka waktu lama, itu bisa kontraktur itu artinya dia mengecil gitu loh. Itu bisa, dan banyak faktor-faktor yang lainnya, ada karena virus juga ada mengecil, ada virus kayak polio, nah itu bisa gitu. Banyak faktornya gitu mengecil. Bisa karena memang sarafnya yang sudah kena mengecil, bisa. Itu siapa? Itu temanku waria. Iya, dia aku bilang legendnya di Pringsewu ya, yang hari-hari selalu aku dampingin ya, aku hibur. Tapi dia masih berani menghadapi hidup gitu loh, dengan tantangan fisik yang seperti itu. Tadinya itu kan orang menganggap dia kok seperti ini gitu kok. Begitu datang aku kembali lagi, minat hiburnya ini sangat-sangat tingkat. Aku, kenapa kita harus minder? Nggak harus minder loh. Kita mempunyai kemampuan masing-masing manusia ini ya. Dan dari situ akhirnya dari sekarang juga dia akhirnya aktif lagi ya. Iya, pengamen. Enggak, dia termasuk mempunyai kelebihan lah ya. Jadi dia emang sukunya suku Jawa, etnik ya. Jadi dia mempunyai indera keenam yang lebih gitu loh.
Jadi kata garisnya itu spiritual. Oh, spiritual. Cuman dia nggak ngerti apakah kakinya ini kena virus, apa osteoporosis, apa gimana gitu kan. Kalau osteoporosis enggak. Kalau osteoporosis itu kakinya ya tetap sebesar itu aja, tetapi tulangnya yang rapuh, bukan mengecil. Ini mengecil. Nah, kalau mengecil bukan osteoporosis. Osteoporosis itu artinya itu pengapuran. Kadar kalsium di dalam tulang itu sudah sangat tipis. Akhirnya seperti kapur, mudah patah. Nah, itulah orang osteoporosis, sama kayak orang yang lansia. Lansia, nah itu cenderung osteoporosis karena kalsiumnya itu sudah terserap ke tubuh. Ya, jadi dari tulang itu terserap ke tubuh. Nah, cadangan di tulangnya sudah berkurang. Akhirnya yaitu kalau lansia itu jatuh ya mudah patah. Gitu. Atau yang lebih banyak osteoporosis itu pada ibu-ibu, pada perempuan karena dia menstruasi. Nah, itu akan lebih banyak osteoporosis orang-orang yang menstruasi. Gitu loh. Jadi itu bukan osteoporosis. Sudah dipastikan bukan osteoporosis. Makanya kemarin aku menghubungi nomor kok nggak ada, kataku. Rusdi aku hubungi nggak bisa. Kataku gimana ini aku. Aduh. Jadi kalau pas dia lagi sakit gitu, jadi ini larinya kemana? Larinya otomatis ya cuman ke bidan setempat ya, dikasih untuk apa sih, penahan rasa sakit gitu ya. Itu nggak cukup dengan ke bidan, harus ini. ke dokter. Sedangkan emang usianya udah lanjut ya kan. Tapi untuk tingkat sosial aku acung jempol. Acung jempol peduli gitu kan. Nah, di sana tuh banyak ya waria-waria. Banyak. Makanya aku pikir loh, Rusdi kok nggak sampai ke Pringsewu. Itu dari luar ya? Enggak, emang mereka orang situnya gitu loh. Gitu. Makanya aku bilang, aku di Raja Basah ke GAP Ikatan Orang Minang di Pringsewu juga sama kayak gini. Kakak iya. Kakak yang dari Detik Asa ya, dari Jakarta ya. Aduh Pak, saya bukan dari Detik Asa, saya ngamen. Enggak ini. Loh, kok Bapak tahu? Saya ngikutin. Oh iya. Lihat videonya. Lihat videonya. Terus Pak Azralnya lagi ada di Jakarta, Pak. Di pasar itu booming, pasar Pringsewu atas itu. Kataku, walah. Kok aku nggak tahu yang? Ya aku berapa? Oh iya Pak, ya bener. Padahal jongkok pertama itu aku ameni itu. Dari sekelupuk itu emang mayoritas dia orang Minang, tapi yang udah tahun-tahun di situ, jadi logat Jawanya dia udah ngelontok gitu kan. Iya. Oh iya, dari situ jarang masuk situ lagi. Aduh ke GAP lagi dong saya nanti. Di pasar yang jauh juga sama, jam 9 pagi aku belum tar. Kak Fani ya? Iya beneran. Loh mana kok nggak ada ini? Loh Ibu, saya sendiri di sini, Bu. Nggak bawa rombongan, enggak. Saya pengen ketemu. Ya, ke Jakarta, Bu. Jangan di sini ya. Orangnya ke Jakarta. Nah, Pan, apa pesan-pesan kamu untuk Rusdi nih, Pan? Ya, pesanku cuman gini loh. Ya dijagalah. Dijaga komitmen kerjanya. Ditingkatin. Kalaupun memang, pingin kayak yang sudah ya janganlah. Toh kamu kan sekarang udah mempunyai kerjaan yang kata kasarnya udah bagus, sudah terhormat ya, udah terhormat ya kan. Keluarga kamu juga udah tahu, orang kampung kamu juga udah paham. Tingkatkanlah kinerja kerja kamu yang lebih bagus. Lebih peduli kepada teman, lebih peduli kepada umum. Siapa tahu ya kan, dengan seperti itu teman-teman bisa terbantu, ya? Bisa terinspirasi, ngikutin. Artinya Rusdi itu jangan sampai kembali ke masa lalu. Iya. Itu ya? Iya. Aku aja pengen berubah, kata kasarnya, itu jualan cendol di rumah. Jadi jangan pernah kembali ke masa lalu, ya. Dan jangan pernah mencoba-coba lagi untuk ngamen. Jangan sampai lah, kata kasarnya ya, kalau pengen ketemu dengan kita ya nggak apa-apa. Namanya juga kita pernah
melalui hidup ini nggak cuma sehari 2 hari. Ya, tapi jangan kangen dengan masa lalunya. Ya, jangan sampai kembali lagi ke lubang yang sama. Betul. Ya, jadi ini nasihat yang sangat baik dari Pani. Jangan coba-coba lagi untuk kangen buat ngamen lagi, kangen buat dandan lagi. Nah, jangan pernah mencoba itu lagi. Ya, Rusdi ya. Ini nasihat yang baik. Nah, Jalani apa adanya, nikmati apa hasilnya. Ntar juga akan tahu jawabannya gitu loh. Mau manis, mau pahit, mau kayak gimana. Jangan bilang, Pak saya siap dipulangkan. jangan karena sesuatu. Jangan karena sesuatu. Nah, Ntar jadinya kayak saya pemirsa, bangkar. jadi berubah karena sesuatu itu tuh nggak baik gitu ya. Nggak baik, jangan ikut-ikut lantaran temen. Ya. Kalau kita belum siap, ya sudah belum siap. Siap, gitu. Kayak gitu aja. Ya mudah-mudahan ini mereka-mereka ini mendengar nih pesan-pesan dari Miss Paribasa. Tapi ngomong-ngomong nih dari tadi nggak keluar loh Paribasa. Belum. Oh, belum ya? Belum, ini masih pemanasan ya. Ini dia terkenal Miss Paribasanya belum keluar ya. Nanti ini untuk episode selanjutnya nih Paribasanya nih akan keluar ya. Nanti kedepannya kita nggak tahu nih, mungkin masih bisa ngobrol-ngobrol ataupun apapun yang kita lakukan sama si Fani ini. Tapi yang sekarang Fani membantu kita untuk beres-beres rumah Bu Tuti. Ya. Nanti ini tugas Fani, kita kasih tugas nyemen. Percaya nggak? Fani ini bisa nyemen lantai, pasang semen gitu, bisa. Percaya nggak? Nah, lihat aja nanti seperti apa aksi dia nyemen. Karena dia pernah bilang ke saya, meskipun saya dandan, saya bisa panjat genteng, belah batu, belah kayu, apapun itu, ngangkat, kerja sawit, bisa katanya. Nah, sekarang kita buktikan bisa nyemen apa tidak, bisa maku-maku apa tidak. Oke, bisa apa ya? Insya Allah bisa. Siap. Bisa ya? Bisa. Oke, ya baik teman-teman. Ikuti terus keseruan kami bersama Fani, Ibu Tuti, dan Pak Ferry dalam merenovasi gubuknya. Oke, baik. Ya.